Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mun'im. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi khatimil anbiya'i wal mursalin Muhammad ibn Abdillahil amin. Alhamdulillah kita sehat afiat sampai saat ini meskipun di tengah pandemi yang belum berakhir. Mudah-mudahan sehat afiat ini tetap akan menjadi karunia Allah yang kita syukuri sehingga ibadah kita tetap meningkat, tidak berkurang apapun kondisi di hadapan kita. Salawat teriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat inilah yang akan membuat kita berhati lunak, punya rasa cinta kepada semua saudara kita dan di akhirat layak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan Juni tanggal 6 atau bertepatan 14 Syawal 1441 Hijriah di Pekanbaru muncul sebuah lembaga wakaf bernama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jadi lembaga baru. Nah, Yayasan Tabung Wakaf Umat ini dia lembaga baru. Tentu saja barunya ini tak tiba-tiba wujud, pasti ada sejarahnya. Pasti ada yang melatar belakanginya dan ada tujuan yang akan dicapai oleh lembaga ini. Oleh karena itu, dalam sesi ini kita akan coba dialog dengan para inisiatornya, di antaranya Ustaz Abdul Somad sebagai inisiator, salah seorang dari antara para inisiator lembaga wakaf ini. Kenapa sampai terwujud? Lalu beliau mau apa dan apa yang kita buat setelah lembaga ini ada? Tujuan kita adalah agar dialog kita dengan inisiator pendiri lembaga wakaf ini menjadi inspirasi bagi yang lain. Karena boleh jadi Ustaz, selama ini orang dia terpikir tapi tidak berpikir untuk berbuatnya Ustaz. Hanya sekedar berpikir. Ide saja. Atau selama ini memandang bahwa lembaga wakaf ini potensial, produktif. Lagi-lagi hanya diskusi, tidak sampai kepada praktek. Yang saya alami selaku adik kelas Ustaz, berapa kali Ustaz sarankan ke saya, Ustaz Alnof buatlah yayasan, nanti saya endorse. Ada melalui WA, bahkan Ustaz sudah mencoba membuatkan ini ketua, ini pembina, ini pengawas. Sampai begitu Ustaz sedetail itu menyarankan ke saya. Ketemu kita di Talang Mamak, Ustaz cerita lagi yayasan. Saya kadang-kadang merasa tertekan Ustaz. Ustaz ini nanya itu terus. Jadi takut saya ketemu Ustaz kadang-kadang Ustaz. Lalu cerita lagi Ramadan, ketika Ramadan sharing dengan Ustaz, ada informasi kita berikan, ada mungkin guru-guru di pesantren gajinya kecil, kemudian pesantren ditinggalkan muridnya, pesantren tak lagi maju, fasilitas kurang. Lalu Ustaz sampaikan, itulah pentingnya wakaf itu. Bagaimana kalau kita buat lembaga wakaf? Nah, ini Ustaz, ide-ide seperti ini mungkin perlu untuk kita ceritakan Ustaz, agar inspirasi Ustaz. Jadi pertanyaan saya pertama Ustaz, kenapa Ustaz menyarankan kami buat yayasan, kemudian kelola wakaf, kemudian akhirnya Ustaz sendiri juga jadi inisiator bersama yang lain buat lembaga wakaf? Apa di balik itu Ustaz? Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Al-Mukarram Ustaz Alnof Dinar LC, adik kelas sahabat dari Al-Azhar University Kairo, Mesir. Jadi saya lihat kita punya potensi luar biasa. Ustadz-ustadz kabir, buya-buya, kiai-kiai. Tapi kita seperti membangun sebuah rumah, pintunya di sana, jendelanya belum dipasang, atap gentengnya masih berserakan. Nah, jadi ilustrasinya begitu. Jadi gimana kita mau selamat dari panas terik? Barangnya ada, cuman belum disatukan. Ustadz Anu di masjid ini punya pengajian tablik akbar mantap, adik kelas. Ustadz ini adik kelas punya majelis pengajian tafsir, pengajian hadis, pengajian. Nah, itu. Jadi waktu itu saya usulkan, kenapa enggak buat yayasan aja? Ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendahara, pengurus, kemudian ada pembinaannya, ada pengawasnya. Saya tuliskan. Tapi kemudian saya pun sibuk,
Akhirnya datanglah corona, lockdown, PSBB. Saya pun berhenti, kita pun halal bihalal terwujud. Nah, jadi yang berserak-serakan tadi sudah bersatu. Ini pintunya, ini atapnya, ini dindingnya, ini tiangnya. Kita bangunlah pondasi. Untuk apa ini? Mau dibawa kemana ini? Iya, Ustaz. Nah, itu kan. Jadi mundur ketika saya pulang dari Mesir tahun 2002. 2002, Ustaz. Saya sangat sulit. Pulang 2002 itu saya di kampung memupuk sawit. Sampai ke ladang, Ustaz. Ikut memanen sawit, mencabut rumput yang semak-semak. Ikut kemudian membrondol semualah. Iya, Ustaz. Nah, jadi saya di situ bertekad adik-adik kelas saya jangan mengalami seperti saya. Pantang mereka yang mengalami sakit seperti saya. Jadi nanti kalau yayasan ini besar, ada masjidnya, ada lembaga pendidikannya, ada lembaga ekonominya, adik-adik yang pulang dari Timur Tengah, saya tak hanya menyebut Mesir, dari Maroko, dari Sudan, dari Mesir, dari Yaman, begitu mereka pulang ke Pekanbaru, mereka magang dulu di yayasan ini setahun. Ada tempat landing, Ustaz. Iya, magang dulu setahun, belajar bagaimana cara hidup, bagaimana cara bersosialisasi. Setelah itu nanti baru dia pulang ke kampung. Dia pulang ke kampung itu sudah tahu pula dia bagaimana cara membuat seperti yang kita buat. Nah, Diduplikasi nanti, Ustaz. iya, itu niatnya nggak ada macam-macam. Niat supaya jangan adik-adik ini mengalami seperti yang saya alami dulu, susah sulitnya. Itu saja. Bahwa kemudian, makanya setelah terbentuk ini, setelah kita iklankan, saya plong. Kerisauan itu sudah saya bagi. Sudah terbagi, udah. Sekarang kita jalan bersama. Andai mati, ya seperti pesan Nabi, idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyughrisha, tanamkan. Dengan berdirinya Yayasan Tabung Wakaf Umat ini, kita sudah menanamkannya, tinggal kita siram, kita jaga jangan sampai kena wabah, kita jaga jangan sampai dimakan ulat, bercabang, berbatang, bertunas, berbuah, berputik, berbuah dia. Walaupun tak sempat kita memakan manisnya, tak sempat kita bernaung di bawah daunnya yang rimbun, rindang, insya Allah mengalir ke kubur kita. Amin. Nah, itu saja. Jadi simpel aja, Ustaz. Tak terlalu jelimet, ribet. Iya, Ustaz. Artinya dulu pulang kita alumni Timur Tengah. Ada yang pulang S1, ada yang pulang S2, ada pulang S3. Mungkin bayangannya, Ustaz, ketika pulang itu disambut orang dengan sukacita, tempat mengajar tersedia. Bayangan kita sampai di airport melihat karpet merah bertabur bunga-bunga. Jadi kalau maklum lah, kita di luar negeri itu kan egonya tinggi. Anak Azhari, gitu. Jadi begitu kita tidak direspon orang, banyak yang merajuk dari kampung nggak pulang-pulang. Merajuk sakit hati. Dugaan dulu pulang, nanti Pak Kades akan menawarkan anak gadisnya. Ternyata sudut pandang orang kan berubah. Emang kau siapa? Kata dia. Mobil kau mana? Kerja kau apa? Begitu berbentur, kalau dalam dakwah futur. Akhirnya merajuk, toh pergi kemana? Nah itu marah. Nah, kita nggak mau adik-adik kita ini. Kita mau adik-adik kita pulang, dia disegani, dihormati. Ketika dia pulang ke kampung dia nanti, dia adalah alumni Azhar. Ini alumni Azhar, adik Ustadz Al-Naf Dinar dari Yayasan Tabung Wakaf. Oh, dia ini adalah utusan Tabung Wakaf. Itu yang kita mau. Dia membawa risalah baru ke kampung. Dia pulang membawa misi. Dia bisa mengumpulkan dengan support kita tentunya. Ada di situ tokoh masyarakat, sebagaimana dulu kita bersatu membangun ini, begitu pula dia. Sehingga nanti setiap kabupaten kota, pertama mungkin setiap kabupaten kota, 12 kabupaten kota. Lebih kecil lagi setiap kecamatan. Karena setiap kecamatan ini pasti ada alumni Timur Tengah. Alumni Darul Mustafa Hadramaut, Tarim Yaman.
alumni dari Ahqaf, alumni dari Madinah, alumni dari Al-Azhar, alumni dari Maroko. Banyak. Mau buat apa? Sendiri. Nggak bisa sendiri, main sendiri. Kalau kita ikan kecil, mesti berlindung di ikan besar. Coba tengok ikan hiu. Ada ikan kecil yang ngikuti. Itu nggak ada yang berani mengganggu. Kenapa? Ada ikan besar. Ada melindungi. Buat yang besar. Amin. InsyaAllah. Nah Ustaz, ketika misalnya yayasan ini kemudian terbentuk, Ustaz otomatis berpikir siapa yang akan dipercayakan mengelola ini? Karena kita berpikir sekali kita membuat dia menjadi sebuah contoh pertama Ustaz, yang kedua punya impact seperti mimpi kita, punya pengaruh pada masyarakat. Lalu bayangan Ustaz, siapa yang akan Ustaz ajak bersama untuk mengelola yayasan? Karena berjamaah kan Ustaz. Ada orang mau ngasih saya kebun sawit di Siak, 30 hektar. Saya bilang saya tak berani, Pak. Saya tak berani, mohon maaf. Ada mau ngasih tanah 10 hektar di pinggiran Pekanbaru. Saya bilang saya tak berani. Tapi setelah terbentuknya Yayasan Tabung Wakaf Umat, saya mencari-cari orang. Ya, kalau untuk pribadi selama ini tak pernah saya minta. Belum pernah saya minta untuk pribadi saya. Tapi setelah terbentuknya Tabung Wakaf Umat ini, saya datang mengetuk pintu rumah orang, bertamu, membawa. Kami dari Tabung Wakaf Umat akan mendirikan masjid. Ini proposalnya, tolong bantu kami. Bahasa kasarnya dalam tanda kutip mengemis nih. Tapi bukan untuk kita, untuk umat. Dan kita tanda tangan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, kalau saya mati tak ada kait mengait dengan warisan, ini kembali kepada umat. Dan saya tak ragu sedikit pun, karena kita bukan sedikit, 35 orang. 35 orang dari 4 unsur. Pertama, sahabat-sahabat tim UAS. Yang kedua, dulu saya kan pernah kuliah di IAIN Susko 96. Saya punya sahabat-sahabat yang saya percaya, angkatan 96. Kedua, Azhariun, alumni Azhar. Keempat, jamaah yang dari awal-awal tahun 2008 kita tunggang langgang, tungkus lumus, masuk ke hutan, keluar hutan. Sekarang masih juga bersama. Nah, kita gabungkan semua, akhirnya 35 orang. Memang gendut dia, memang ramai. Tapi ini untuk kemaslahatan kita bersama. Jadi, mungkin saya di antara ini termasuk yang tua di antara 35 nih. Tapi saya tetap optimis, kenapa? Andai mati pun, ini di antara 35 ini banyak bibit-bibit hijau muda yang amanah, yang bersemangat melanjutkan tabung wakaf. InsyaAllah. Jadi, semua ini mimpi-mimpi besar dengan sudah bentuk lembaga, rasanya sudah agak plong ya Ustaz ya. Lepas, tak ada beban. Mati saya, kalau ditanya malaikat, apa yang sudah kau lakukan? Ah, udah kami bentuk, udah. Kerangka itu sudah ada. Tinggal melanjutkan aja. Tinggal action, jalan. Kita sudah, mungkin kalau kalimatnya terlalu hiperbola, kalau dikatakan menggadaikan harga diri. Tapi jelasnya memang begitu. Selama ini kan kita yang menghindar-hindar orang ngejar kita. Sekarang ini enggak. Kita datang ke rumah orang. Pagi kata dia bisa, pagi kita datang. Sore kata dia bisa, sore kita datang. Yang penting bagaimana wakaf ini jalan. Demi umat. Demi umat. Bukan untuk kita. Demi umat, bukan untuk kita. Tak ada. Bukan untuk keluarga kita. Bukan untuk keluarga. Ustaz, kalau lembaga ini sudah ada, pengurusnya sudah ada. Tadi Ustaz nyebut mau membuat masjid, buat sekolah. Kira-kira gambaran Ustaz, masjid nanti kita apakan Ustaz? Sekolah ini kita apakan nanti? Masjid didirikan adalah sebagai ritual ibadah biasa. Salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita ingin masjid sebagai tempat penggemblengan anak muda. Jadi anak muda dididik menjadi syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya tergantung di masjid. Kajian subuh dengan Ustadz Al-Nob, kajian zuhur dengan Ustadz Hanafi, kajian asar dengan Ustadz Masriyadi Hasan, kajian maghrib. Dan ngajinya bukan ceramah kosong, baca kitab. Khatam.
Nanti dengan Ustadz Fulan khatam Arba'in, dengan Ustadz Fulan khatam kitab Risalah Al-Qushairiyah, dengan Ustadz Fulan khatam pula Hikam Ata'illah As-Sakandari. Nah, jadi berijazah, bersanad, berilmu, kuat akidah Ahlussunnah wal Jamaah Abul Hasan Al-Asy'ari, kuat fikih Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, mengerti mazhab-mazhab lain sehingga dia mengajarkan menghormati orang, berakhlakul karimah. Itu yang kita inginkan. Berarti tak sekadar masjid seperti salat jamaah 5 waktu saja Ustaz ya. Ada ibadah, ada peradaban ilmu di tempat itu. Peradaban Islam dibangun dari masjid. Kalau kita ingin calon camat, calon kades, calon RT, calon RW, calon bupati, calon gubernur, calon presiden 20 tahun akan datang membangun masjid, maka bangunlah generasi cinta masjid 2020. Harus sekarang. Sekarang. Jadi yang kita bangun sekarang ini untuk 2050. Investasi panjang. Investasi panjang. Baik Ustaz. Jadi kita berharap Yayasan Tabung Wakaf punya sebuah kontribusi besar untuk masa akan datang peradaban Islam dan peradaban Riau. Menyinggung sedikit tentang peradaban Melayu Ustaz. Dulu orang kenal kalau orang Melayu atau orang Riau secara umum orang Siak atau orang alim, orang yang cenderung kesukaannya belajar agama. Hari ini kita tak memungkiri Ustaz, banyak orang yang masih suka agama, istiqomah, rajin belajar. Tapi dalam pandangan Ustaz, ada bergeser tidak orang Melayu Ustaz? Dan dengan tabung wakaf ini apa kita buat untuk peradaban Melayu itu Ustaz? Kalau disebut Melayu, Islam. Jadi kalau ada orang Melayu tidak Islam, berarti terjadi pergeseran. Akibat pergeseran budaya kita kan sekarang sudah berubah akibat dari kemajuan teknologi. Oleh sebab teknologinya tidak salah, yang salah orang yang berinteraksi dengan teknologi. Makanya usernya. Maka diperlukan orang-orang yang kuat. Menguatkan orang inilah tugas kita. Karena kita bukan ahli bangunan untuk menguatkan bangunan, tapi kita bisa menguatkan bangunan dengan menguatkan orang yang membangun bangunan itu. Kita tidak bisa membetulkan jembatan karena kita bukan arsitek. Tapi kita bisa membetulkan jembatan itu melalui orang-orang yang akan membangun jembatan ini. SDM-nya itu kita bangun melalui masjid. Nah, jadi tidak hanya sekedar masjid, sekolah berbasis Al-Quran, sampai ke pendidikan atas. Adapun dia kuliah nanti ya terserah. Kalau dia mau jadi hakim, ya dia masuk fakultas hukum. Dia mau jadi dokter spesialis, masuk fakultas kedokteran. Mau jadi lawyer, pengacara, silakan. Tapi basicnya adalah Quran. Kana khuluquhul Quran, kata Aisyah. Sayyidah Aisyah, akhlaknya Quran, generasi Quran. Jadi Yayasan Tabung Wakaf adalah sebuah yayasan bagaimana mewujudkan peradaban Islam sekaligus peradaban Melayu yang lebih baik di masa akan datang Ustaz. Kita melalui lembaga ini memfasilitasi para ahli ilmu berbagi ilmu kepada masyarakat tercerahkan, terwarnai. Jabatan, harta, popularitas hilang semua. Sejak provinsi berdiri berapa orang gubernur? 5 tahun, 10 tahun mati, pensiun habis selesai. Tak ada yang abadi. Tapi kalau dia tinggalkan sesuatu yang bisa mengalir setelah dia mati, luar biasa. Itu yang kita inginkan. Dan berarti wakaf ini Ustaz, selain dia pahala dia berkelanjutan, manfaat untuk peradaban juga berkesinambungan Ustaz. Membangun manusia, membangun negeri melalui peradaban berbasis masjid seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Rahmatan lil alamin. Terakhir Ustaz, apa pesan Ustaz? Pertama kepada Yayasan Tabung Wakaf Umat. Yang kedua kepada masyarakat terhadap Yayasan Tabung Wakaf Umat. Sahabat-sahabat di Tabung Wakaf Umat, ketika kita sudah membubuhkan tanda tangan, maka saat itu kita sedang bersaksi di hadapan Allah, saya siap berjihad fisabilillah. Maka jangan batalkan niat baik ini. Terus semangat. Bagi masyarakat pula, kalau mau meninggalkan sesuatu yang berarti setelah mati, maka berwakaflah.
Karena rumah besarmu akan diambil ahli waris, mobilmu akan berganti nama, duitmu di bank tinggal, kain putih, 2-3 helai itulah yang akan menemanimu. Tapi kalau wakaf ini kau support, dia akan menerangi kuburmu, melapangkan barzakh. Jadi kita berharap Yayasan Tabung Wakaf tidak berjalan sendiri, Ustaz. Tapi mereka bergerak, masyarakat menguatkan. Mudah-mudahan dengan ridha Allah semua bergerak, masyarakat menguatkan sampai kita kepada mardatillah sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam kehidupan dunia kita dan untuk akhirat kita. Sehingga ke depan peradaban Melayu, peradaban yang punya izzah dengan Islam, dengan adat yang kuat, dan kita tak takut lagi, tak cemas lagi dengan generasi yang kita tinggalkan. Karena sekarang ini kita khawatirkan, Ustaz, 5 tahun, 10 tahun akan datang, entah apa wajah peradaban kita. Ya, komunis. Banyak yang cemas terhadap komunis, narkoba. Cemas tidak menyelesaikan masalah. Cemas justru menimbulkan masalah. Datang diabetes, datang jantung koroner. Iya. Saya cemas nih Pak Ustadz, ini anak saya takut game online PlayStation. Cemas tak menyelesaikan masalah. Ma ba'da cemas. What's next? Habis cemas itu apa? Action. Ini actionnya tabung wakaf ini. Mudah-mudahan Ustaz, ini satu ikhtiar yang membawa dampak yang positif insyaallah, Ustaz. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah bincang kita dengan Ustaz Abdul Somad. Kenapa muncul Yayasan Tabung Wakaf Umat? Muncul di Pekanbaru bersama kawan-kawan Ustaz Abdul Somad, berharap kalau nanti ada yang hari ini merantau menuntut ilmu, balik ke Pekanbaru, balik ke Riau, mereka punya tempat untuk semacam laboratorium, punya tempat untuk menyampaikan ilmu ke masyarakat. Mudah-mudahan inilah satu gerakan untuk peradaban lebih baik masa akan datang. Dan masyarakat, mari dukung kami untuk bergerak dalam mengoptimalkan wakaf untuk peradaban. Mudah-mudahan inilah sebab kita berkumpul di dunia dan sebab kita berkumpul juga di akhirat nanti. Terima kasih, mohon maaf salah dan kurang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.